Ini lantai udah kepasang, lagi dibersih-bersihin dari sisa-sisa lem dan kotoran. Ini memang ownernya kepingin udah dikasih aja yang semua yang terbaik yang Garuda Jaya bisa kerjakan. Ya akhirnya kita pilihkan semua yang the best untuk mobil ini. Pilih yang ini, fiturnya lebih lengkap, lebih mewah. Kemudian kalian lihat nih tombolnya ada di sini. Tuh kalian bisa lihat ini lampu-lampunya udah dinyalain. Kondisi dalam masih lumayan kotor ya, lagi dibersihkan. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ketika ini mobil udah total selesai, clear, beres, bersih, dan kita bikin reviewnya lengkap. Halo guys, akhirnya ini udah selesai mobilnya. Hiace dari Kalimantan ya. Bodi kit depan udah seperti ini. Kita urutin aja yang dari depan sampai ke dalam ya. Ini lampu asli, tapi kita modif seperti ini. Jadi lampu aslinya ini kan warna chrome ya. Ini kita udah bikin jadi hitam dan double proji ya, double projector seperti ini. Ini ada DRL, ada lampu kotanya. Kemudian fog lamp juga kita pasang yang proyektor. Kita coba nyalanya, ini lampu kotanya, ya, ini fog lamp nyala, cakep ya, nggak norak lagi, nggak seperti Hiace yang mobil komersial seperti itu, tapi ini udah kelihatan premium banget ya. Ini headlamp, low beam, high beam, lampu pendek, ini lampu jauhnya, ini lampu pendek. Udah kita tes jalan juga, terangnya udah bagus. Kemudian kalian juga bisa lihat ini nggak seperti biasanya, ini kita finishing dengan black chrome. Ini kita black chroming semua, jadi warnanya abu tua seperti ini. Ini bukan angkatan laut, memang ini nyontoh Mazda guys ya, Mazda Kuro. Warnanya seperti ini. Kemudian kita kombinasi semua dengan black gloss ya. Oke, klakson juga oke, udah kita ganti. Di bagian depan, stabilizer kita tambahkan hurricane buffer guys ya, supaya handlingnya enak. Ketika jalan di kilometer 120 ke atas gitu ya, itu suka ngayun guys ya. Jadi mungkin karena belakangnya berat, depannya kan ringan, cuman gendong mesin aja. Dia suka kayak gini ya. Untuk menghindari efek kayak gininya, kita tambahkan hurricane buffer, jadi dia lebih tenang. Dan ini bagian belakangnya guys ya, yang beda. Satu, stop lamp. Ya, stop lampnya kita ganti yang model seperti ini. Kemudian ini bumper belakang kita lepas ya, kita ganti yang baru. Satu set dengan yang depan tadi. Jadi tampilannya lebih kelihatan mewah, nggak kayak mobil komersial ya, kayak mobil kerja. Ini yang aslinya chrome juga kita black chrome. Seperti ini guys. Ini stiker baru kita nih. Ya, GJ Performance. Oke, ya yang di bagian belakang kita tambahkan stabilizer balance arm untuk bagian belakang supaya mobil nggak lompat-lompat kayak gini guys ya. Karena di belakang per down ketika ada jalanan gelombang kayak gitu kan dia pasti akan mental ya, mentalnya supaya tetap terkendali, bukan ngomong kepental dan tidak terkendali, kita tambahkan balance arm ya. Oke, ini velg ring 18 ya guys ya, PCD nya khusus, memang hanya bisa untuk Hiace Premium. Dan sekarang guys ya, yang paling seru di bagian dalam, kita lihat ini pintu otomatis yang cukup dengan satu toelan nanti akan kebuka. Dan ini nggak ada suara guys ya. Kalau kalian pakai pintu otomatis seperti ini, tapi yang punya atau ya namanya motor kan kita bisa dengar kalau dia rasanya terlalu berat gendong pintu ini. Satu, kualitas motornya nggak bagus ya. Kadang kemarin saya juga pernah bongkar itu pakainya gado-gado guys. Jadi ada motornya bekas ditaruh di sini. Ya, segede tongkrak. Kemudian modul-modulnya di sini dan kabelnya amburadul ya. Ketika ini pintu dibuka tutup, kabelnya ada di luar. Ya, yang gituan-gituan dijamin tidak akan berumur panjang guys ya. Kita udah tes ya yang seperti apa yang motor yang bagus, kita udah aplikasikan di mobil ini ya. Langsung ditoel di sini bisa, ditoel sini bisa, atau di sini juga ada tombol khususnya guys ya. Jadi tinggal tik langsung kebuka, tik lagi ketutup dari depan bisa. Misalnya mau buka tutupin buat penumpang itu juga bisa guys. Oke, sekarang kita masuk ke dalam.
asik banget guys. Hari ini jam 12 siang ya, dan cukup panas di Semarang. Ini nyaman banget duduk di mobil ini. Mobil yang ini termasuk yang paling mewah, yang paling premium dari yang pernah saya kerjakan sebelumnya, dan perhitungan-perhitungan di dalamnya juga jauh lebih matang ya. Kita potong semua udah pakai mesin, jadi kalian bisa lihat nih semua presisi. Cover jendela ya, ini tirainya, ini kita tambahkan semua. Kaca film juga kita ganti ya dengan yang Ice Mio yang bagus, karena tolak panasnya sampai 85%. Kita tambahkan semua di mobil ini sampai ke kaca depan. Kemudian atap ya, kita juga modifikasi seperti ini atapnya. Satu keuntungannya, lampu bisa kita mainin, kita setting juga guys. Jadi lampu tidur, lampu ketika kita beraktivitas, lampu kita mau sambil ngantuk-ngantuk kayak di lounge seperti itu, temaram bisa. Jadi ketika malam kita perjalanan malam dan mau tidur, lampu tidur juga kita setel semua. Tombol ada di sisi sebelah kanan mobil ini guys. Kalian bisa dengar ya, ini di dalam kabin mobil ini sama sekali nggak ada suara, karena ini HS Premium sehingga mesin di ujung depan sana. Kita duduk di sini ya, dan nggak ada suara, senyap sekali guys. Jadi di luar ada suara motor lewat pun nggak kedengaran ya, suara mesin senyap sekali. Nggak ada pantulan-pantulan yang berarti, karena terutama juga apa guys ya, dari yang sebelumnya mobil ini yang pertama kali kita pasang dengan karpet permadani seperti ini. Mungkin mudah kotor memang iya, tapi secara mewah ini luar biasa mewah guys. Ya, untuk meredam suara juga karpet ini bagus sekali. Jadi suara saya di sini nggak mantul-mantul kemana-mana. Ya, saya bisa ngobrol dengan kalian seperti ini, seperti dalam sebuah studio guys ya, studio rekaman. Oke, perangkatnya apa aja? Sini ada nih remote TV, kemudian dua remote ini, satu untuk turunin roof monitor dan satu untuk turunin partisi kaca di depan. Ya, partisi kaca di depan ini pakai kaca yang cukup tebal. Ya, seperti ini. Ketok aja sampai kayak gitu. Oke, kita pencet ya. Kita mau turunin kacanya. Ya. Jadi kalau kita mau manggil si sopir segala, kita bisa lewat sini. Oke, tuh ini kita mau tutup sehingga kita bisa bikin vlognya enak banget dengan kalian. Untuk naik turunnya kaca nggak ada suara apapun, gerodak-gerodak atau apa nggak ada. Semua bagian pinggir-pinggir kita kasih karet sehingga bisa kesil dengan bagus ya. Kemudian TV ya akan turun dari atas. Ya, dan untuk nyalain kita pakai ini remote-nya TV. Dan ini tombol-tombol semua ada di sini. Saya juga tambahkan dimmer guys. Ya, jadi ini lampu mau seredup apa tuh ya. Ya. Ini sekalian. Nah, ini lampu tidur guys. Ya, udah di perjalanan kita bisa tidur dengan enak, dengan nyaman. Tapi ketika cari barang pun juga kita masih kelihatan nggak kebingungan, karena kan ini interior hitam semua. Kalau malam pasti kan gelap gulita. Oke, ini TV-nya seperti ini. Jadi kita bisa pilih YouTube atau yang apa, Netflix semua dari sini. Kemudian kita send suara ke sini sehingga masuk ke audio mobil. Ya, atau sebaliknya kita play di sini, kemudian kita send ke sono untuk YouTube-nya juga bisa masuk ke audio mobil seperti itu guys. Ya, speaker-speakernya kita mumpet ya, kita pakai sistem 3-way di depan. Jadi yang filter dan mid range ada di sini ya. Mid bassnya ada di sini, subwoofer di sini. Jadi memang kita kamuflasekan ya. Mic karaoke ada di sini. Ini wireless charging. Ya, ini taruh. Kita ngecas langsung. Ya. Oke, ini seperti ini. Jok yang seperti ini, yang VIP seperti ini kita pakai ada 4 unit ya. Ini tombolnya ada di sini, ini untuk leg rest, ini untuk maju mundurnya, ya oke, ini untuk kakinya bisa naik turun. Kemudian ini di tengah ada ininya juga, letakkan meja kayak di Alphard juga, taruh minum bisa, taruh handphone, ini untuk ngecas ya atau sesuatu yang lain bisa. Nah, ceritanya gimana kalau kita mau mending kerja di mobil atau taruh laptop ya. Kita tinggal pencet tombol di sini, tinggal pencet aja. Meja akan keluar otomatis. Ini kita di dalam mobil, tapi serasa di dalam kamar ya. Bedanya Alphard dan HE seperti apa? Kadang customer kita nanya seperti itu. Bedanya
Kita sekarang mau coba lihat audionya guys. Ini dan di tengah-tengah mulai masuknya Innova. Oke guys ya, tadi kita coba musiknya, suara saya ya, suara itu nyaman, nggak jadi aneh suara. Kemudian subwoofer juga nggak berasa geruduk-geruduk di bawah, tapi semua suara ada di bagian atas. Ya, ini ada 4 kursi seperti ini yang kita pasang di sini. Ada 2 meja, 1 dan ini yang kedua di sini. Ya, karpet permadani di bawah kita pasang dari depan sampai ke belakang. Kemudian di bagian belakang kita juga tambahkan sofa bed guys ya. Sofa bed yang di review kita yang di pembuatan HIS yang kedua kalau nggak salah kita pakai seperti itu. Tapi yang kali ini kita buat lagi untuk di bagian belakang. Oke. Ya, ini posisinya di sini guys. Ya, posisinya membuat jok ini jadi hadap-hadapan seperti ini. Tapi ketika dia dipencet, ya ini kita ada tombolnya seperti ini. Jok ini bisa jalan nyambung guys. Ya, motornya halus meskipun ini kita di dalam ruang yang cukup kedap, nggak ada suara yang berisik dari motor ini. Ya, jadi ratain, yang ini juga diratain, jadilah bed, jadi bisa tidur. Memang tidak bisa untuk orang dewasa karena ini dari ujung ke ujung cuma 160, tapi setidaknya buat rebahan masih oke, dan ownernya punya anak yang masih kecil-kecil bisa tidur di sofa bed ini guys. Kalian bisa lihat ini yang aslinya cuman plastik biasa juga kita finishing ulang sehingga tampilannya seperti ini. Speaker belakang ada di sini dan ketika di play ya kita duduk di sini dengar musik segala itu enak guys, nggak ngomong setelah kita nyalain musik kenceng-kenceng kayak tadi kemudian kita nggak bisa ngobrol, tapi tetap bisa ngobrol. Jadi ambience-nya tetap terjaga, mobil untuk perjalanan keluarga dan kita bisa ngobrol, bukan kita ngomong ngobrol malah terganggu dengan musik guys. Seperti itu guys. Terus kita juga lengkapi mobil ini dengan colokan-colokan listrik seperti ini. Ya, ini 220 untuk laptop bisa, untuk printer bisa, tapi tidak untuk teko pemanas guys. Karena teko pemanas jenis inverternya itu beda lagi. Ini on off-nya untuk cas USB juga ada di sini. Ya, kita lengkapi dengan 4 colokan seperti ini. Di bagian sopir kita kasih yang lebih banyak. Jadi untuk misalnya tambahan orbit, untuk wifi-nya. Juga ada beberapa yang lain yang tambahkan butuh colokan-colokan listrik seperti itu, bisa langsung nyolokin dari sopir di depan. Oke guys, kita mau lihat yang kabin bagian depan. Apakah semewah kabin bagian belakang? Kita juga nggak biarkan yang di depan itu terlihat standar ala kadarnya, asal-asalan atau kumuh. Ya. Kita juga perhatiin yang di depan harus semewah yang di area belakang ini guys. Yuk kita lihat sama-sama. Oke. Ya, ini kabinnya. Ya bisa lihat juga ya kenyamanannya. Ini jalan di jalanan perkotaan aja di kota Semarang. Jadi ada yang jalan kecil, ada yang jalan mulus, ada yang jalan geradakan. Kalian bisa lihat saya ini banyak goncangan kayak gini atau kita lebih tenang ya. Di siang hari seperti ini kalian bisa lihat motor segitu banyak tapi nggak ada suara di mobil ini. Ya. Saya mau menikmati dulu perjalanan yang mungkin cuma 5 menit, 10 menit muterin bookshop kita guys ya. Oke. Ini TV-nya juga kalian bisa lihat, meskipun segede ini 32 in ya. Nggak ada bunyi-bunyi yang geradak-geradakan seperti apa. Engsel ininya juga nggak goyang-goyang. Siarannya juga kalian bisa lihat ini bersih ya, bersih. Oke guys, ini udah sampai ke bookshop kita mau parkir masuk dulu sebentar. Kita lanjutkan nanti reviewnya lagi ya. Setir kita rajut, ini kita finishing brake piano
tengah Blackwood, ini juga Blackwood, full peredam juga sama halnya dengan yang belakang. Kemudian karpet coil mat kita tambahkan juga. Ya, tombol-tombol ada di sini untuk kalau sopir misalnya mau bukain kaca, bukain TV, atau ketika mungkin penumpang turun semua, TV-nya nggak ketutup, sopir bisa mencet dari sini. Ya, pintu juga bisa dari sini, bagasi juga bisa dari sini. Voltmeter kita tambahkan, atap di atas ini semua jadi hitam, ya beberapa juga jadi hitam gloss. Kita berikan ambience light di sini. Lampu baca semua udah kita putihin. Ini ada di sini, antena TV ya. Digital TV ada di sini juga kita tambahkan, jadi di area depan ini juga rapi. Ini yang tadi saya cerita sama kalian ya, ada colokan-colokan ini pun juga sehingga driver juga bisa memanfaatkannya. Kemudian guys ya, yang mungkin orang lain nggak buat tiap customernya, mereka udah datang dari jauh-jauh seperti ini. Owner dari mobil ini datang dari jauh ya. Beliaunya tinggal di Kalimantan, mobil ini jauh-jauh disiapkan untuk kita kerjakan ya. Kita buat setiap owner ya untuk bisa nyaman, aman dengan mobil mereka masing-masing. Kita juga buatkan manual handbook seperti ini. Setiap customer kita buatin seperti ini khusus, sehingga mereka juga bisa ngerti akan apa yang udah kita kerjakan di mobil ini. Jadi ketika sesuatu hal terjadi, mereka jadi ngerti apa saja yang sudah diinstal, dipasang di mobil ini, kabel-kabelnya lewat mana, sekringnya di mana, tombolnya di mana. Jadi ketika terjadi problem atau troubleshooting, mereka bisa menemukannya. Semua instalasi kabel ada di bawah jok depan kiri seperti ini. Seperti halnya kalau kalian beli mobil baru kan ada manual book, atau kalian beli handphone, beli alat-alat listrik yang lain tentu kan ada manual book ya. Kita buat semua sedetail ini sehingga customer bisa ngecek sendiri ketika terjadi masalah guys. Oke guys, ini semua perangkat apapun yang ada di mobil ini udah kita review semua buat kalian. Dari performa, dari kenyamanan, dari kemewahan ya udah kita review semua buat kalian. Hurricane SC Superfast, EVC throttle, stabilizer, ya, audio peredam, dan segala perangkat piranti elektrik yang kita tambahkan di mobil ini udah kita tunjukkan semua untuk kalian. Ya, semuanya untuk memberikan yang terbaik untuk setiap kalian dari customer dari workshop kita Garuda Jaya. Thank you guys. Kalau kalian ada HIS seperti ini atau mau untuk pribadi, untuk kantor, untuk dinas ya, atau untuk rental, kalian bisa hubungi kami di nomor-nomor yang ada di bawah ini. Kami akan berikan semua yang terbaik untuk kalian. Maaf kalau memang harus ngantri yang untuk waktu yang agak panjang karena memang cukup padat pengerjaan di workshop kita guys. Thank you atensinya, sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.